kita nggak semuanya fotografer gitu, yang ada pekerja bank lah, ada guru SD lah, ada mahasiswa tingkat akhir yang jurusannya misal biologi gitu. Awal dari pembelajaran itu adalah kesadaran berfotografinya itu sendiri sih. Wow, kami tidak punya duit guys. Gitu. Iya kan, tapi kan tetap harus hidup ruangan ini kan. Gitu. Betul. Wow. Ya, selamat datang di podcast Voice of Raw. Nah, kita ini lagi di Yogyakarta gitu. Kita lagi syuting di tempat yang bukan biasa kita syuting. Biasanya kita di Bandung. Kita sekarang mengunjungi kelas pagi Yogyakarta. Dan Cuy. kita akan ngobrol-ngobrol sama Gevi gitu, tentang kelas pagi Yogyakarta. Sebelumnya perkenalan dulu, Gevi itu siapa sih gitu. Wah, saya mah tukang bersih-bersih. Wah, luas banget bersih-bersihnya nih. Jadi kalau misalnya kalau perkenalan apa ya? Jadi sebenarnya aku dulu gabung di kelas pagi sebagai siswa juga. Angkatan 5, terus baru selesai tuh di angkatan 6. Jadi aku 2 generasi gitu. Abis itu lama nggak kesini, cuma bolak-balik. Terus banyak lah lika-liku perjalanan komunitas naik turun. Terus akhirnya di angkatan 8 pertengahan aku dipercaya sama teman-teman, udahlah kamu aja gitu yang bantu untuk ngurusin kelas pagi gitu, untuk ngurusin program dan lain-lain. Oh ya udah gitu. Tapi aku nggak ngurusin tempat ya, aku nggak mau ngurusin tempat. Aku cuma ngurusin programnya Ya, aja. luas banget tempatnya. Pusing gitu. Ya udah gitu, dari angkatan 8 tuh 2018 berarti. Ya 2018 tuh mulai dari situ tuh aku ngurus program reguler dan ya macam-macam lah gitu. Yang berkaitan sama fotografi di kelas pagi ini kayak gitu. Dan jadi aku nggak sendirian sebenarnya, ada Cancop, dia istilahnya kepala suku, kepala sekolah gitu. Dia yang lebih ke bagian diplomasi di sini kan. Di kelas pagi nggak cuma areanya kelas pagi ini kan, nggak cuma ditempatin nama kelas pagi, tapi ada tote bag, ada sanggar, terus ada kafe juga. Nah dia yang diplomasi ke semuanya lah gitu, biar semuanya jalan gitu, nggak saling tumpang tindih satu sama lain, tapi saling berkolaborasi sih. Gitu. Bagian koordinasi lah ya. Dia pokoknya yang nanti urusan sama Pak RT lah, apalah, tukang lah, nggak tahu lah kayak gitu lah. Menteri Luar Negeri kan. Nah, Menteri Luar. Kalau aku mah ya, ayo kita bikin apa yuk. Nah, kalau aku yang kayak gitu lah, yang seru-seruan. Jadi yang ngurus kelas pagi Jogja itu dua orang. Tadinya kita tuh bertiga, ada Virus. Yang Bandung itu sekarang. Fai itu sempat di 2000, kayaknya sebelum Covid sih, sebelum dia kerja di Panya kan. Terus akhirnya pas dia aku dapat kerjaan di Panya, oh ya udah gitu. Akhirnya aku sama Cancop aja berdua yang ngurus ini gitu. Terus dibantu sama teman-teman yang lain. Ada Ko Budi, ada Mas Wid juga yang masih ayo bikin apa, aku bisa bantu apa gitu, yang kayak gitu sih. Nah, kelas pagi Jogja. Apa sih kelas pagi Jogja itu? Ya Allah. Aduh, pusing. Kalau ditanya apa ya? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin sejarah aku nggak begitu gimana ya. Mungkin Pak Kepala Sekolah tuh lebih hatam lah gitu, karena dia emang kenal dekat dengan Anton gitu, dan dia juga berproses dari awal gitu. Beda sama aku yang di pertengahan gitu kan. Masuknya nyemplung di kelas pagi itu di pertengahan. Tapi intinya adalah kita itu sebenarnya bisa juga komunitas gitu. Orang yang sama-sama suka dalam satu hal. Nah, sehalnya itu adalah fotografi. Kita punya latar belakang yang beda-beda, nggak semuanya itu fotografer. Tapi kita belajar fotografi bareng-bareng gitu. Terus bahkan kayaknya misalnya kalau ditanya, emang lulusan kelas pagi bakal jadi fotografer ya? Ya enggak sih gitu. Paling kehitung gitu, siapa sih yang jadi fotografer dari satu angkatan 1-2 orang doang, bahkan nggak ada gitu malah.
sama sekali, tapi kita punya ketertarikan yang sama di bidang fotografi itu sendiri sih. Dan mungkin yang membedakan sama komunitas fotografi di luaran sana, atau misalnya kalau di sini lingkupnya Jogja gitu, mungkin kita kayak punya kurikulum gitu dalam satu angkatan. Mungkin itu juga kurikulum itu sebenarnya disusun mulai di angkatan 8 gitu. Sebelumnya tuh satu angkatan bisa setahun 2 tahun gitu untuk belajar gitu. Setelah itu kita kayak bikin lab, apa ya istilahnya, kayak lab uji coba lah, kira-kira nih kalau kita bikin materi pembelajaran fotografi dalam durasi sekian, materinya ini hasilnya gimana ya. Jadi kita selalu cari pembaruan-pembaruan di tiap angkatan tuh, kayak kita bikin yuk coba 6 bulan gitu. Apa nih yang berhasil, apa yang harus diperbaiki gitu. Terus coba lagi yuk setahun gitu. Apa sih gitu yang berhasil, apa yang harus diperbaiki, dan terus gitu sampai sekarang di angkatan 10 gitu. Jadi kayak kita saling belajar aja sih gitu untuk mencoba belajar fotografi dengan apa ya istilahnya materi-materi yang sudah tersusun, dengan SDM yang memang ada gitu dari alumni-alumninya sendiri, atau bahkan kita collab sama fotografer yang memang dia udah di jalur profesionalnya gitu untuk ngajar di sini gitu. Jadi ya itu sih gitu, kalau misalnya ditanya kelas pagi ya kita belajar fotografi bersama-sama sih. Ya, atau nggak bisa dikatakan lah bahwa ini adalah komunitas yang peduli terhadap pendidikan fotografi. Ya. Alternatif ya, kita bilang alternatif. Yes. Karena tadi banyak eksperimentalnya gitu. Bisa dikatakan bahwa di sini adalah tempat belajar fotografi gitu. Entah itu tadi bersama-sama atau apapun itu gitu, tapi yang ini emang mengkhususkan pada pendidikan fotografi ya, melalui kelas kelas fotografi. Nah, di kelas pagi sendiri tuh programnya kayak apa sih gitu? Kurikulumnya itu kayak apa sih gitu? Sebenarnya tuh kalau jokes-jokesnya kita tuh kadang suka bilang ya kita nggak mau kalah lah sama isi gitu. Mereka punya pendidikan fotografi, kita juga punya gitu, dengan kurikulum yang sebenarnya kalau misalnya kita coba komparasiin ya adalah kesamaan-kesamaannya gitu kan. Nah kalau misalnya ditanya programnya seperti apa, sebenarnya itu sih kalau misalnya kelas regulernya sendiri ya pasti kita masukin istilahnya belajar tentang teknik dasar fotografi itu yang sangat basic gitu kan. Karena balik lagi ke background anggotanya sendiri, kita nggak semuanya fotografer gitu, yang ada pekerja bank lah, ada guru SD lah, ada mahasiswa tingkat akhir yang jurusannya misal biologi gitu, atau arkeolog gitu. Jadi yang kadang buta secara teknis gitu. Mereka mungkin udah mulai memotret ya, tapi secara teknis tuh ini loh cara yang benernya tuh gini gitu. Tekniknya tuh seperti ini loh. Kalau misalnya belajar ini tuh namanya ini loh. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang kita kasih ke mereka untuk oh ternyata yang udah aku lakuin tuh ini gitu. Oh jadi hal-hal yang kayak gitu sih di awal itu. Setelah itu baru kita masuk ke hal-hal yang lebih kontekstual gitu. Entah itu kita belajar apa ya istilahnya bikin foto project yang memang kita harus based on riset. Terus istilahnya apa sih ketertarikanmu gitu terhadap sekitar, tapi divisualisasikan gitu lewat fotografi gitu. Dan di situ lebih intens gitu untuk istilahnya kalau di dalam kelasnya kita bisa one on one gitu sama mentor gitu untuk lebih pendalaman materinya gitu, mau lewat pendekatan antropolog, sosiolog atau apa gitu. Itu apa ya istilahnya kayak interdisiplin lain gitu akhirnya kan. Jadi ya yang pasti sih kita basic teknis fotografinya dulu sih. Ketika itu selesai, oke, yuk kita perdalam yuk gitu. Kita mau kemana gitu. Kalian mau kemana gitu. Kita dampingi, cari SDM yang mentor yang memang mumpuni di bidang itu gitu. Untuk mendampingi kayak gitu sih. Mengasihkan kayak gitu. Dalam artian tadi ketika beragam orang yang gitu bagi kelas pagi sendiri itu kayak talent atau malah ini yang mengasihkan gitu. Sebenarnya itu yang seru sih. Jadi kita punya pandangan lain terhadap satu hal gitu. Jadi kayak baru kemarin gitu teman-teman yang KPS 10 ini kan baru banget ya.
terus mereka baru mengenal teman sekelasnya lah gitu satu sama lain, terus kenalan, Mas kamu profesinya apa? Aku guru SD. Oh begitu. Jadi ketika mahasiswa terus ketemu guru SD gitu, ada apa ya istilahnya perspektif yang beda gitu ketika melihat satu hal gitu. Terus misalnya ada ibu rumah tangga juga gitu yang memang dia suka fotografi gitu, dia suka motret makanan gitu. Dan itu ada perspektif baru juga gitu, dan itu akhirnya memperkaya kita istilahnya dalam memandang sesuatu kan. Dan misalnya ketika kita mau pameran dalam tema tertentu, itu akan jadi sangat luas banget gitu perspektifnya, dimaknainya, wah gila nih bisa beragam kayak gini ya gitu. Dan itu sih yang jadi seru gitu ketika ada interdisiplin lain yang saling lengkapin sih. Ya kalau tadi menanggapi jokes tentang bahwa kelas pagi ya nggak mau kalah dengan pendidikan informal fotografi lah. Iya. Bahkan sama gitu ketika ada pendidikan, ada apapun itu istilahnya lah, pendidikan formal atau informal gitu. Itu pasti ada kelulusan gitu. Nah, apa sih dengan diharapkan dengan setelah mereka belajar di sini gitu. Pasti setiap institusi pendidikan itu kan pasti punya ya kelulusannya itu mau gue bawa kemana sih? Gitu. Sebenarnya kalau secara ekspektasi gitu untuk kelulusannya seperti apa gitu. Mungkin kalau secara teknis ya ditandainnya dengan pameran tugas akhir ya. Tapi balik lagi gitu ke istilahnya awal dari pembelajaran itu adalah kesadaran berfotografinya itu sendiri sih. Karena dari segi etika kita misalnya belajar etika dalam memotret gitu. Ya nggak sembarang gitu. Ketika itu kita udah tahu gitu ilmunya, oh ya gitu, kita nggak boleh dong sembarang motretin orang tanpa izin gitu, tanpa konsennya si subjeknya gitu. Terus ada hal-hal yang istilahnya ketika itu berhubungan sama konteks sosial gitu, itu yang awareness itu sih yang sebisa mungkin didapetin sama siswanya sendiri sih. Ketika fotografi itu sebenarnya senjata loh untuk sebagian orang gitu. Terus kayak kesadaran itu yang dibangun gitu akhirnya. Jadi lebih peka sih untuk berfotografi itu untuk apa sih gitu. Kesadaran lain lah. Iya. Kesadaran yang itu ada kesadaran lain yang perlu gitu lah. Diperlukan bahwa ini penting itu untuk kamu entah itu jadi fotografer atau kamu cuma sekedar hobis gitu. Iya. Ada kesadaran yang kamu harus miliki gitu. Yeah. Dan mungkin dari lewat kelas pagi itu pengen menyisipkan ideologi, kan pasti ada ideologinya kan gitu. Setiap sekolah atau setiap institusi pendidikan punya ideologi yang emang ya udah gue mencapai kesadaran pengen siswa gue sadar terhadap hal ini gitu. Yang itu emang diterapkan dalam kurikulumnya kan pasti kan gitu. Nah, di kelas pagi sendiri itu kayak apakah kelas pagi ini sifatnya ini pertama kali saya juga ke kelas pagi setelah sering ke Jogja, tapi kayak punya kesempatan ini gitu, hari ini ke kelas pagi gitu. Apakah dia hanya berfungsi sebagai community pendidikan atau saya melihat ada galeri dan sebagainya. Kelas pagi itu selain itu ada apa sih gini, program-program apa selain kelas itu, atau emang cuma aktivasinya di kelas gitu, kelas pagi itu hanya ini ada program kelas atau ada hal lain yang dikerjakan kelas pagi sih? Kalau misalnya aktivasi lain sebenarnya emang kita nggak ada pokoknya utamanya adalah yaitu sih kelas fotografinya itu sendiri gitu. Dalam istilah kelas regulernya lah. Tapi selain itu juga kita nggak bisa lepas dari berjejaring antar community di Jogja atau di luar Jogja yang berkaitan sama fotografi juga. Nah, tapi secara program lainnya sebenarnya kita nggak ada yang spesifik. Oh, kelas pagi ada agenda tahunan bikin satu hal gitu. Kita nggak ada gitu. Bahkan kadang ide-ide pameran yang istilahnya nyeleneh gitu ya spontanitas aja dari alumni atau mentor atau siapa bikin ini yuk gitu. Ya udah yuk kita bikin gitu. Semangat kolektif yang kayak gitu sih yang ya udah gitu, yang kita koridornya ya kelas reguler ini. Tapi selain itu kalau kita misalnya punya aktivasi lain, misalnya untuk pameran atau bahas buku atau apa, itu ya ide-ide itu tuh gagasan-gagasan itu muncul dari anggota-anggotanya itu sendiri gitu sih. Kayak
Karena misalnya dibalikin lagi ke pengurus gitu, kayaknya enggak. Udah ribet terus banyak orang. Banyak orang kita cuma berdua gitu, kayak wow. Itu sih, jadi ketika ada pantikan ide, oke, kita bikin apa ya gitu. Kita bikin pameran ini yuk gitu. Kolektif angkatan ini sama ini gitu. Oke, yuk gitu. Siapa yang mau dilibatkan gitu. Siapa yang memang akan bertanggung jawab menyelesaikan semua rentetan acara dan segala macam gitu. Itu sih. Jadi apa ya istilahnya, mungkin beda sama misalnya MES gitu yang punya program residensi kayak gitu, dan di sini sih nggak ada sih yang kayak gitu. Ya, jadi emang konsen pada pendidikan aja ya, kelas-kelas tadi itu. Kalian membiayainya gimana? Wow, kami tidak punya duit guys. Gitu. Iya, tapi kan tetap harus hidup ruangan ini kan. Betul. Sebenarnya salah satunya sih galeri ya, karena galeri ini bisa disewain kan ke siapapun itu. Kepentingannya itu mau cuma buat meeting, buat kumpul-kumpul doang, buat apapun itu bisa disewain kan, dan ada price-nya gitu. Nah dari situ sih sebenarnya bisa muter untuk bikin sesuatu gitu. Kayak pameran kemarin ya didanainnya ya kayaknya banyak kan dari galeri gitu, uangnya dari situ gitu. Terus kayak, kita tuh ada namanya iuran sukarela, namanya Baskom Merah. Jadi Baskom Merah itu selalu ada ketika ada kumpulan apapun itu gitu. Entah kelas reguler atau sharing sama fotografer lain yang terus akhirnya mengundang publik. Kayak gitu sih. Dari situ tuh itu pun lumayan gitu, ketika ya sawer ada yang misalnya dia saya mampu masih 50.000 gitu. Tuh ya udah dari situ tuh itu bisa menghidupi kelas sih sebenarnya. Dari situ, dan yang bisa menghidupi kelasnya adalah siswanya itu sendiri. Jadi aku menerapkan karena aku nggak bisa selalu standby di Jogja, harus mobile, ya udah mereka yang megang kelasnya gitu. Ketika setelah jadwal Selasa pagi, siapa yang akan nyiapin kelas, siapa yang akan bawa minuman, siapa yang bawa snack, ya udah gitu, yang kolektif ngebuat ram yuk gitu, kayak istilahnya ngebuat ram gitu. Ya udah gitu, kayak gitu, semangat kolektif itu sih yang istilahnya kita kuatin gitu, untuk itu akan selalu hidup gitu, terus hidup. Iya. Kalau kita kamu tadi sebagai pembiayaan klasik sebenarnya, ada pertanyaan klasik selanjutnya gitu. Kalian memikirkan nggak gitu keberlangsungan kelas pagi Jogja ini gitu, ke depannya? Atau berjalan organik aja gitu? Emang ada plan-plan yang tentang keberlangsungan kan itu juga diperlukan kan gitu. Karena ya rekam jejak kelas pagi Jogja yang sudah cukup panjang gitu kan. Kalian apakah memikirkan keberlangsungannya atau emang berjalan secara organik aja gitu? Kayaknya kalau sejauh ini kita kayaknya berjalan organik aja sih. Karena mungkin ada beberapa gitu kayak beberapa alumni gitu yang dan mentor juga gitu bilang, kelas pagi itu kan belum berbadan hukum kan sebenarnya. Ada plus minusnya gitu ketika satu komunitas tidak berbadan hukum gitu. Yang pertama mungkin kalau plusnya ya kita nggak terbebani laporan pajak apa dan segala macam gitu, atau administrasi yang rigid gitu. Terus harus ada orang yang istilahnya yang bertanggung jawab untuk ada di database-nya itu kan, yang nggak bisa dalam waktu durasi yang singkat tuh bisa diganti gitu, nggak gitu kan. Nah tapi ada minusnya juga ketika misalnya kita mau bikin satu program jangka panjang, terus ya balik lagi ke pendanaan gitu. Kita nggak bisa crowdfunding dari institusi gitu, institusi pemerintahan. Yang paling memungkinkan ya paling swasta, karena ya engage-nya adalah keberadaan kita kan. Kalau misalnya brand atau apapun itu ngelihatnya ini misalnya dari segi followers gitu, mereka kan ngelihatnya itu gitu, bukan dari badan hukum yang melekat di si komunitasnya kan, tapi seberapa aktif sih si komunitasnya gitu. Jadi ya minusnya di situ sih, ketika ada pendanaan, ada funding itu kita nggak bisa reach itu gitu. Yang ya udahlah gitu, ketika misalnya kita nggak bisa nge-reach itu,
cari alternatif lain gitu untuk ya udah bikin yang bisa apa ya istilahnya semua anggota bisa misalnya patungan atau apa gitu, atau misalnya kita join ke satu institusi atau komunitas yang punya badan hukum, ikut di fringe-nya yang kayak gitu sih. Jadi hal-hal kayak gitu kita siasatinya kayak gitu sih. Iya. Nah ini jokes. Ya ini ya Pak, ini kelas pagi Jogja itu apa bagian dari franchise kelas paginya Jakarta? Atau ada yang berbeda dengan kelas pagi Jakarta gitu? Sebenarnya, ini selalu ditanyakan sih. Franchise-nya gimana sih jadi franchise-nya kelas pagi gitu? Bisa nggak sih kelas pagi dibikin di Cirebon gitu? Bisa nggak sih kelas pagi bikin di Bandung gitu? Sebenarnya, dari kelas pagi yang udah ada gitu Jakarta, Jogja, Kediri, Papua, itu tuh kita punya pemahaman yang beda semuanya. Karena mungkin di Jakarta awalnya emang Anton gitu, tapi di sini bukan Anton loh gitu yang menggaungkan dan membesarkan, yaitu ada Budi Darmawan, ada Kurnia Widodo gitu, dan teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin kalau misalnya banyak orang, oh ya kelas pagi tuh Anton, iya gitu di Jakarta gitu, dengan cara mereka apa ya istilahnya kurikulumnya gitu, terus cara mereka berkarya gitu ya. Ada satu pionir gitu di sana, oh ya Anton gitu. Tapi di sini kita nggak bisa gitu. Kita di sini semuanya ada banyak kepala gitu di sini sebenarnya. Dan kalau dari segi manajemen pun ya kita juga beda gitu. Kita nggak ada keterkaitan yang apa ya istilahnya mengikat banget. Oh ya kelas secara pagi gitu ya? Iya kelas pagi Jogja tuh harus kayak gini, soalnya kelas Jakarta kayak gini gitu. Kediri tuh harus kayak gini. Oh enggak gitu, kita jalan masing-masing, kita punya program masing-masing, kita punya idealis masing-masing gitu. Dan mungkin ketika misalnya ada study tour gitu dari kelas pagi ke kelas pagi, mungkin itu kayak saling melengkapi aja gitu untuk oh iya gitu, misalnya di Jakarta yang butuh untuk apa ya fotografi komersial dan industri gitu ya, urban tuh gimana sih ya, itu bisa di sana gitu. Terus gimana sih di Jogja gitu dengan konteks-konteks Jogja, lokalitas di sini seperti apa, terus di Kediri seperti apa, terus apalagi di Papua gitu dengan yang lebih jauh lagi konteksnya beda lagi. Ya dari tagline-nya ini berbeda, sana bakar sini siram kan. Ya kita nyiramin aja ya. Kita siram. Terakhir deh. Kedepannya mau dibawa kemana kelas pagi ini? Aduh, dibawa kemana ya? Aku juga bingung sih sebenarnya. Ya pasti kan kalian punya kan cita-cita, entah itu kecil atau besar gitu tentang kelas pagi itu mau dibikin apa gitu, mau bikin gedung institusi kayak ayo siapa tahu gitu apa gitu kan yang mau diharapkan ke depan, pasti dicita-citakan ada lah. Wah kalau ditanya gitu aku juga bingung ya, karena obrolan itu tuh sebenarnya kalau kita apa ya istilahnya, kalau kita ngobrolin satu hal di depan gitu, kayaknya aku dan Cop nggak cukup sih gitu untuk apa yang ada di pikiranku dan Cop tuh kayaknya enggak gitu. Kita harus musyawarah besar gitu. Karena ketika sesederhana kita bikin kurikulum untuk satu angkatan baru, kita melibatkan tuh banyak orang gitu. Nggak bisa cuma aku dan Cop gitu yang harus memprogram itu, enggak gitu. Dan bahkan sebelumnya itu sampai ada kayak kita harus konsultasi sama misalnya Prof siapa itu, guru besarnya ISI aku lupa, ada lah gitu guru besarnya ISI yang fotografi juga, Suprapto Sujono gitu misalnya, atau ketemu sama siapa untuk konsultasi segala macam. Nah itu sih yang mungkin itu juga jadi PR buatku dan Cop gitu, kita ngapain ya di tahun depan gitu, ngapain lagi setelah ini gitu. Atau ini juga jadi PR bersama ketika misalnya aku bisa ngobrol sama teman-teman yang lain, mentor-mentor yang lain gitu, kita mau ngapain ya. Itu jadi pertanyaan besar juga sih akhirnya gitu, ketika misalnya sejauh ini emang kita kelas, tapi abis itu apa gitu. Dan kalau dari aku sendiri sebenarnya
yang pengen aku lakukan adalah mengembalikan alumni itu balik lagi ke sini gitu. Entah itu kita bikin pameran seru-seruan gitu, kolektif, ya bareng-bareng gitu, asal kita kumpul dan segala macam. Karena kayak ada gap gitu, ada jarak antara misalnya yang dari angkatan pertama gitu, sekarang udah angkatan 10 gitu, udah berapa, ya 10-11 tahun gitu, itu nggak ketemu gitu, nggak kenal satu sama lain gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih yang mungkin dalam waktu dekat ini mau aku coba. Yuk kumpul yuk, saling kenal yuk. Ini dulu Mbak Niken angkatan kedua gitu misalnya, ini angkatan 8 loh. Oh gitu, oh iya aku pernah lihat dia misalnya, aku pernah lihat fotonya dia tapi aku nggak tahu orangnya yang mana gitu. Hal-hal itu sih untuk, oh iya, jadi kita istilahnya secara apa ya, berkomunitas tuh oh ya saling kenal satu sama lain gitu, nggak sendiri-sendiri. Ya, sebagai jejaring lah gitu. Iya, itu sih yang penting menurutku ketika Ya membangun jejaring itu dari dalam sendiri kan. Dan regenerasi mentor atau pengajar baru sih. Istilahnya ya dulu mungkin ada gitu. Udah kita udah coba regenerasi kan. Dulu ada Pak Pinto pengajarnya gitu. Terus regenerasi ke Mas Andri untuk pembelajaran teknisnya gitu. Jadi, nah tapi setelah Mas Andri kan harus ada lagi gitu. Kita harus bisa nyari siapa nih kira-kira yang potensial untuk ilmu ini terus gitu. Terus ngalir kayak gitu sih. Sip, terima kasih Kevi. Kita sudah teks di tempatnya langsung di Yogyakarta. Yo, gila, spesial banget disamperin. Gitu, disamperin ke sini. Disamperin jauh-jauh. Sampai jumpa di podcast Voice of Roll selanjutnya. Bye bye.